Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, mari kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab peluang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peluang teoritis dan peluang empiris. Yang pertama, peluang teoritis. Peluang teoritis adalah perbandingan antara banyaknya kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel. Peluang teoritis dirumuskan PA sama dengan NA per NS. Adapun PA itu peluang teoritis, NA banyaknya kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama adalah dua mata uang dilempar bersama sekali. Tentukan peluang kejadian muncul. Nah, ini kita jawab. Misal A adalah kejadian muncul kedua gambar. Nah, kita tentukan dulu banyaknya ruang sampel. Nah, seperti ini. Ini adalah dua mata uang. Nah, dua koin uang. Nah, dua koin uang. Koin yang pertama dan koin yang kedua. Jika dilempar, maka kemungkinan-kemungkinan yang muncul adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, berarti ada 4 anggota ruang sampel, ya, atau dengan diagram pohon seperti ini ya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana menentukan ruang sampel dengan diagram pohon ataupun dengan tabel. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Untuk menentukan kejadian peluang muncul kedua gambar. Nah, kejadian muncul kedua gambar adalah GG ini, maka NA-nya 1. Kemudian banyaknya ruang sampel, NS-nya 4. Maka peluangnya adalah NA per NS. Nah, NA-nya 1 per NS-nya 4. Maka PA-nya 1/4 atau bisa ditulis 0,25. Jadi peluang kejadian muncul mata uang keduanya 1/4. Nah, nanti bisa ditanyakan pertanyaannya, bisa saja peluang muncul keduanya angka, peluang muncul satu angka satu gambar. Nah, bisa seperti itu. Oke, kita next untuk contoh yang kedua. Contohnya, dua buah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang mata dadu yang berjumlah 10. Nah, misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 10, maka anggotanya A adalah 46, 64, 55. Nah, seperti itu. Nah, dalam tabel, kemarin sudah kita buat tabel dua dadu. Ini dadu yang pertama, dadu yang kedua. Ya, maka peluang-peluang yang akan muncul seperti ini. Nah, bisa 11, bisa 12, 13, bisa saja 21, 31, dan seterusnya sampai 66. Nah, maka anggota semua ruang sampel adalah 36. Nah, NS-nya 36 ya. Kita kembali
anggota A adalah yang berjumlah 10, maka A adalah himpunan yang anggotanya 4,6, 64 sama 55 yang jumlahnya 10. Maka NA-nya adalah 3. Kemudian banyaknya ruang sampel atau NS sama dengan 36. Jadi peluangnya NA per NS. Nah, 3/36. Kita sederhanakan jadi 1/12 bagi 3-nya. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 10 adalah 1/12. Itu ya. Nah, kita masuk ke peluang empiris. Apa itu peluang empiris? Peluang empiris atau disebut juga dengan frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian dengan banyaknya suatu percobaan. Kita rumuskan dengan PA sama dengan NA per M. Adapun NA banyaknya kejadian A dan M adalah banyaknya percobaan. Kita masuk ke contoh. Nah, Ahmad melempar dadu sebanyak 100 kali. Hasilnya muncul mata dadu 2 sebanyak 20 kali. Nah, ini melempar sebuah dadu sebanyak 100 kali. Kemudian yang dilempar itu muncul mata dadu 2 sebanyak 20 kali. Nah, mata dadu 2 munculnya sebanyak 20 kali. Nah, selebihnya adalah selain mata dadu 2. Nah, pertanyaannya adalah tentukan peluang empiris kejadian muncul mata dadu 2. Jawab, kita ketahui M-nya 100 kali, A-nya adalah kejadian muncul mata dadu 2, maka NA adalah 20. Jadi, peluang empirisnya adalah NA per M. NA-nya 20/100 M-nya. Kita sederhanakan jadi 1/5. Jadi peluang empiris suatu kejadian muncul mata dadu 2 adalah 1/5. Begitu ya anak-anak. Itu tentang peluang empirik dan peluang empiris. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, silakan kerjakan tugasnya. Ada beberapa tugas, ada 4 tugas. Yang pertama, sebuah koin dilempar sekali, tentukan peluang muncul angka. Yang kedua, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang muncul mata dadu ganjil. Yang ketiga, 2 buah dadu dilempar sekali secara bersamaan. Tentukan peluang mata dadu berjumlah 9. Nah, yang keempat, sebuah logam dilempar 150 kali. Ternyata muncul permukaan gambar sebanyak 50 kali. Nah, tentukan yang pertama peluang empiris muncul permukaan gambar. Yang kedua, peluang empiris muncul permukaan angka. Itu saja dari Bapak. Selamat belajar. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.